Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati para asatidz ya. Di sini ada Ustaz Yasin selaku pengurus di Pondok Pesantren Darul Fatah, jajaran yayasan, dan tak lupa teman-teman santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Fatah. Sebelum saya menyampaikan beberapa himbauan atau pengetahuan pada adik-adik santri semua, saya mohon maskernya tolong dipakai, ya. Maskernya semua tolong dipakai. Kemudian duduknya jangan terlalu dekatan. Nah, inilah kebiasaan nantinya yang akan kita lakukan, yang menjadi rutinitas kita, sehingga kita nantinya akan terbiasa, ya. Oke, teman-teman santri atau adik-adik santri dan para santri yang saya hormati, saya mewakili dari tim kesehatan gugus COVID dari Puskesmas Tanjung Sari Rawaminat Natal. Di sini kami berupaya untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan dan screening tentang kesehatan, terutama di Pondok Pesantren Darul Fatah untuk hari ini. Dan kemudian insya Allah nanti seminggu lagi setelah hasil dari pemeriksaan hari ini, teman-teman nanti juga akan diperiksa ulang, ya. Kita berharap semuanya diberi kesehatan lahir dan batin. Amin. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan ya, saya belum kenal tadi ya. Saya Dr. Aswan, ya. Saya Dr. Aswan, wakil dari tim, ya. Ada Mas Aris ya. Di sini juga ada anaknya tuh. Siapa? Akmal. Ya, nah, itu ada ya. Kami dari tim Puskesmas Rawaminat Tanjung Sari. Oke, ada semua. Saya tanya nih, gimana perasaannya sekarang kalau teman-teman atau ada semua disuruh pakai masker setiap hari? Macam-macam ya, pengap, panas, ya. Kemudian apa lagi? Gak enak. Ya. Saya tanya, dulu waktu pertama kali kesini disuruh jamaah, disuruh sholat malam, itu gimana rasanya? Berat. Biasa aja. Ada yang berat, ada yang biasa aja. Jadi semua itu hal biasa, ya. Kita di masa pandemi ini, tahu ya, ada pandemi, tahu nggak? Istilah pandemi tahu? Apa coba? Kejadian wabah penyakit yang meluas sampai ke lintas dunia, ya, atas benua dan dunia. Jadi menyeluruh, kena. Yaitu namanya apa? Virus COVID-19, karena datangnya di tahun 2019. Oke, teman-teman sekedar buat pengetahuan, jadi himbauan buat teman-teman semua. Jadi kita tahu dulu apa sih virus COVID-19 itu.
Jadi secara umumnya adalah virus itu dia bentuknya sangat kecil banget, ya. Yang awalnya muncul di tahun 2019 ditemukannya, ini karena virus yang COVID-19 ini yang model baru gitu ya. Sebenarnya dulu ada yang awal seperti SARS ya, itu semacam memang sama-sama virus, cuman tidak seheboh yang sekarang ya, karena penularannya lebih cepat. Kemudian kalau kita sudah tahu kalau virus itu hampir sama dengan gejala-gejala yang lain, contohnya batuk pilek ya, atau flu, influenza, sebenarnya itu juga karena virus. Cuman ada beberapa yang membedakan, gitu ya. Yang pertama mungkin dari saya jelaskan tentang gejalanya, ya. Ada batuk pilek, kemudian demam, ditambah dengan sesak napas. Itu secara klinis yang umum ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa batuk pilek biasa, tolong pakai masker, tetap pakai masker. Kemudian kalau ada sesak, segera konfirmasi ya. Kalau bisa di masa pandemi ini ada yang demam, batuk pilek, segera konfirmasi ke ustadznya atau abinya. Jangan sampai diam saja ya. Nanti bisa menularkan ke temannya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Yang kedua tentang virus ini, teman-teman harus tahu bagaimana sebenarnya penyebarannya. Nah ya, jadi virus itu dia akan menyebar melalui droplet. Tahu droplet? Droplet itu percikan cairan air liur ya, atau juga dari hidung ya. Jadi kalau seandainya kita setiap hari disuruh pakai masker, kira-kira penting nggak? Penting ya, penting. Karena kita menjaga diri kita sendiri dan teman-teman kita. Jangan sampai kita yang batuk, teman kita juga kena batuk juga ya, kena virus juga. Jangan sampai. Makanya biasakan menggunakan masker. Walaupun katanya ngap, walaupun katanya panas, nggak nyaman, tapi nanti kalau sudah seminggu, 2 minggu, sudah biasa, nyariin malahan. Teman-teman mau keluar dari kamar, nyariin mana maskernya, gitu ya. Mau tidur, nyariin maskernya mana. Itu karena sudah biasa. Jadi rasa nyaman itu akan muncul kalau sudah biasa, ya. Jadi untuk kebiasaan yang sekarang ini, yang tadinya teman-teman kalau belajar bergerombol, kemudian saling berdekatan, nggak pakai masker, kalau sekarang sudah harus dibiasakan menggunakan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangannya jangan lupa. Tentu kalau di pondok selalu wudu ya, selalu wudu, kemudian juga kebersihan selalu dijaga. Dan untuk teman-teman, ketika di kamar sebisa mungkin ya maskernya juga dipakai, ya maskernya juga dipakai. Kalau seandainya tidur dilepas nggak apa-apa, ya dilepas nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang batuk tetap dipakai maskernya. Dan nanti mungkin dari pondok untuk asatidz ataupun abinya ya mungkin ya, ketika ada yang sakit batuk pilek demam, silahkan untuk ditempatkan di kamar isolasi sendiri. Jadi kalau bisa disiapkan kamar khusus untuk santri yang sakit. Jadi masa pandemi ini kita harus saling menjaga, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian kalau seandainya virus itu ada gejala, itu enak ya, jelas. Tetapi ada juga yang orang yang kena virus tetapi dia tidak ada gejala. Jadi dia biasa aja, kayak orang normal, biasa ya. Jadi nggak batuk, nggak pilek, nggak demam, nggak sesak, itu ya. Kemudian ketika misal dilakukan pemeriksaan ternyata dia positif,
Nah, itulah fungsi dari kita memakai masker. Ya, fungsi dari kita memakai masker biar tidak menularkan pada orang lain. Karena teman-teman ini kan di kamar, kemudian di mungkin di kelas ya, selalu bersamaan. Nah, itulah mulai dari sekarang tolong dibiasakan memakai masker. Gimana maskernya? Sehari berarti berapa kali? Paling enggak 2 kali ya. Misal pagi sampai siang atau sampai sore, ya sampai siang. Kalau bisa sampai siang, habis ganti lagi ya sampai malam. Dan istirahat besok lagi ganti lagi. Tapi memang membutuhkan masker banyak ya. Nanti mungkin dari pondok disiapkan. Oke, jadi kami dari tim kesehatan Puskes Tanjung Sari selalu memantau dari santri semua untuk memberikan sosialisasi kalau seandainya dibutuhkan untuk memberikan pemahaman ya. Jadi jangan sampai bilang nanti kami tidak memberikan pengarahan atau pendampingan untuk pemeriksaan, screening dan sebagainya. Jadi kita siap untuk mendampingi dari semua ya. Oke, di sini hanya saya menyampaikan sekilas saja ya. Jadi nggak usah mulu-mulu, nggak usah terlalu panjang lebar. Yang penting jaga aktivitas, jaga jarak, ya, jaga kebersihannya, cuci tangan, kemudian pakai masker. Biasakan itu ya, biasakan. Kemudian nanti kalau ada gejala atau keluhan atau segera untuk menghubungi kaminya ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Teman-teman ada yang ditanyakan? Masalah aktivitas, misalnya mau main sepak bola, mau main terserah, mau olahraga apa, monggo silakan, ya. Nggak usah teman-teman takut atau apa, nggak usah. Yang mungkin sampai happy aja, nggak usah stres, nggak usah panik, ya. Slow, ya, slow, tetapi tetap pakai masker, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Mau sepak bola, mau main takraw, mau main apa silakan, ya. Di sini ada main apa aja? Bersama. Lempar sendal. Nah, ada lempar sendal ya. Oke lah. Biar teman-teman ada di santri semua sehat. Jadi olahraga juga penting ya. Makanannya juga dijaga ya. Jangan kalau musim kayak gini hindari yang menyebabkan batuk pilek ya, terutama es. Kalau bisa dikurangin, ya. Kalau bisa dikurangin. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Ada? Cukup ya. Mungkin dari abinya, mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Kalau olahraga di luar tidak usah, nggak apa-apa ya. Kalau memang membutuhkan untuk masker, monggo silakan. Tapi biasanya kalau lari-lari terlalu ngap juga ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan yang batuk ya. Yang olahraga jangan yang batuk, maksudnya yang sampai itu gitu. Kalau yang batuk harus pakai masker, harus pakai masker ya. Tapi ketika misal dia selesai, kemudian di kamar atau apa mandi, habis itu udah pakai masker lagi. Harus dibiasakan semacam itu. Dan untuk ventilasi mungkin di kamar, itu saya bilang tadi, ventilasi ini penting banget. Kayak gini jendela gitu kan. Ini alhamdulillah banyak nih yang ventilasi banyak. Ketika misalnya ada diskusi di masjid ini, insya Allah ventilasinya cukup ya. Kemudian kalau yang di kamar itu yang harus diperhatikan, karena mungkin banyak ya santrinya di kamar, ventilasinya harus cukup. Jadi ada udara masuk, ada udara keluar. Nah disitulah pentingnya. Kalau bisa diberikan exhaust ataupun blower ya, biar menarik udara yang di dalam yang sudah kurang baik tidak keluar ya. Jadi ada pergantian sirkulasi yang baik. Itu salah satu teknik untuk menghindari pajanan ataupun segala virus ya. Itu salah satunya. Mungkin ada lagi, Tan? Ada yang ditanyakan? Ya. Jadi kalau olahraga misalnya terlalu kayak sepak bola, terlalu misalnya terlalu ini
gula itu kan iya nguras apa namanya napas. Kalau bisa yang nggak batuk ya, yang nggak batuk. Jadi nggak usah pakai masker nggak apa-apa. Nggak pakai masker nggak apa-apa. Ya, ketika di lapangan ya. Tapi kalau yang batuk, kalau bisa ya olahraganya jangan terlalu berat, kayak sepak bola, jangan. Ya, senam boleh. Senam harus pakai masker kalau senam. Ya, kalau senam harus pakai masker. Jadi tetap kita upayakan untuk terbiasa pakai masker. Misalnya kalau udah biasa pakai masker ya nggak tetap lagi nggak lagi gitu ya. Jadi kebiasaan sehari-hari kita. Memang masa pandemi ini yang repot ketika komunitas ya, komunitas ini karena repot ya. Ketika misalnya satu terpapar, ya resikonya terpapar semua. Jadi mudah-mudahan santri, ustadz yang ada di Pondok Pesantren Darul Fatah diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Oke, ada lagi ditanyakan? Cukup ya? Ya. Oke. Bagus pertanyaannya. Ya, pertanyaannya bagus. Ada orang yang kena virus corona, virus COVID ya. Dia tapi tidak ada gejala. Itu namanya OTG. Orang tanpa gejala. Orang yang tanpa gejala ini biasanya orang-orang yang imunitasnya baik, masih muda, biasanya kayak gitu. Kemudian obatnya apa? Gak ada obatnya. Obatnya hanya istirahat, kemudian isolasi ya, isolasi mandiri. Kemudian makanan gizinya, vitaminnya harus cukup. Jadi dampaknya insya Allah tidak ada. Kemungkinan kalau imunitasnya baik, dia akan pulih kembali. Seminggu dites lagi swabnya, kemudian hasilnya apa, kemudian kalau masih positif dites lagi nanti seminggu lagi. Kalau tandanya sudah negatif, sudah dikatakan sehat kembali. Jadi yang namanya virus itu kayak orang flu influenza, sama aja sebenarnya. Ketika sudah sehat, ya udah, dia tidak akan menularkan ke temannya, gitu ya. Jadi yang misalnya sampai parah, sampai mengalami gagal napas atau sakit di paru-parunya, ini biasanya orang-orang yang imunitasnya rendah, kemudian mempunyai penyakit yang penyerta. Contohnya mungkin diabetes, ya, penyakit jantung, asma, ya, yaitu mungkin memperberat kalau terjadi infeksi COVID-19. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Kenapa? Diri dapat sepeda ya. Kalau ada yang kena COVID gitu ya, apa harus diisolasi di rumah sakit? Gitu. Oke. Kalau seandainya dia posisi di rumah, ya, di rumah, misalnya yang kena satu, ya, misal dalam rumah itu ada 3 orang. Kalau satu yang kena tanpa gejala, yang 2 ini harus dipisah, harus misalnya ditaruh di tempat yang lain. Jadi dia bisa diisolasi di rumah sendiri nggak apa-apa, tapi dipantau petugas kesehatan, nanti dicek berkala untuk menentukan kesehatannya. Kalau sampai hasil swabnya
negatif. Ketika ada gejala batuk pilek ataupun sesak, maka itu segera dilakukan isolasi di rumah sakit, ya. Jadi tidak semua pasien yang sudah positif COVID langsung diisolasi di rumah sakit. Paham ya? Jadi semua, kalau misalnya semua langsung diisolasi di rumah sakit, mungkin rumah sakitnya nggak muat lagi ya, nggak muat. Makanya ada isolasi yang khusus yang tidak ada gejala boleh dilakukan di rumah. Paham ya? Oke. Tapi harus dipantau dengan petugas kesehatan sampai nanti hasilnya sehat kembali atau negatif sebenarnya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Apa mas? Ya. Kalau misalnya positif, nah nanti pondok ntar suratnya di mana? Ya. Isolasi di kan. Gejala udah sembuh nggak? Pertanyaannya bagus. Yang pertama, kalau misalnya positif di pondok, isolasinya di mana? Nah, ini pengen pulang ya. Oke. Kalau kebijakan masalah di pondok, biasanya kita koordinasi juga dengan pihak yayasan, ya. Kalau seandainya perlu untuk dilakukan isolasi di rumah, kalau tanpa gejala, berarti santrinya nanti dibawa pulang dulu, ya, diisolasi di tempat rumahnya masing-masing. Yaitu kalau misalnya positif, ya, tanpa gejala. Kalau seandainya pondok pesantren sudah bisa menyiapkan tempat isolasi sendiri, ya kan luas nih, masih luas nih lahannya. Mungkin nanti dibuatkan gedung sendiri khusus untuk isolasi teman-teman atau ada santri yang sakit. Kemungkinan seperti itu, ya. Mungkin kalau belum ada, kemungkinan harus dibawa ke rumah masing-masing. Itu kalau yang positif, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau sudah ada gejala COVID, apakah bisa sembuh? Kita kembali lagi, virus ini, ya. Kalau seandainya gejalanya masih ringan, kemudian imunitas tubuh kita baik, gizi kita bagus, vitamin kita cukup, insya Allah gejalanya sama dengan batuk pilek biasa, dia akan sembuh kembali. Ya, kalau seandainya terjadi sesak napas sampai terjadi penyakit namanya pneumonia. Pneumonia itu ada semacam gambaran pecah di dalam paru, ya, itu ada lendir terlalu banyak sehingga parunya susah untuk berkembang. Maksudnya mengembang itu susah, buat napasnya berat, yang mengganggu sistem pernapasan. Nah ini kalau seandainya sampai sedang sampai berat, yang kemungkinan ini butuh isolasi yang khusus, ya, untuk perawatan yang khusus. Jadi kalau seandainya masih ringan, batuk pilek biasa, itu gejalanya, imunitas masih bagus, gizi masih baik, insya Allah dia akan sembuh kembali, ya. Ataupun yang misalnya sampai parah pun, kalau seandainya masih bagus imunitasnya, insya Allah sembuh kembali, ya, insya Allah sembuh kembali. Makanya kita berdoa, ya, kita berdoa karena semua ini Allah takdirkan buat kita, ya. Kita kembalikan kepada yang kuasa. Kita berdoa, kita berikan kesehatan lahir batin, terbebas dari wabah penyakit corona dan lain sebagainya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu ya pertanyaannya, ya. Ada lagi? Apa? Misalnya orangnya kena COVID, bisa sembuh, bisa Oke, nah itu bagus nih pertanyaannya. Sama, dulu pernah batuk pilek nggak? Pernah batuk pilek nggak? Flu, influenza, pernah ya? Pernah.
kemudian sembuh, pernah kena lagi, gitu ya, sama ya. COVID ini sama virusnya, ketika kita sembuh, kemudian kita terpapar lagi dengan orang yang positif COVID, kita juga kemungkinan besar, misalnya kita nggak pakai masker, nggak pakai perlengkapan yang cukup untuk menutupi area pernapasan kita, kemungkinan juga kita akan terkena kembali. Jadi bisa berulang, bisa ya. Jadi sama dengan penyakit influenza biasa. Jadi saya menghimbau buat teman-teman santri, gak usah panik, gak usah stres, santai aja belajar saja. Tapi kita harus biasakan kebiasaan yang baru, ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau cuci tangan ini selalu wudhu ya, selalu wudhu. Kemungkinan nanti jaga jarak, pakai masker ini yang harus selalu pakai, ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup ya? Oke, mungkin ustaznya dari, oh iya, apa lagi? Bagaimana cara menyembuhi orang yang kena COVID? Oh, kayak itu tadi saya bilang, sudah dijelasin tadi. Jadi kalau sudah seandainya kena COVID, tapi tidak ada gejala, harus isolasi. Gizinya, vitaminnya ya harus cukup, harus baik. Dia nanti akan dipantau sampai swabnya negatif ya, hasil swabnya negatif. Kalau ada yang gejala dan perlu isolasi di rumah sakit, nah itu penanganannya di rumah sakit ya. Itu urusannya rumah sakit ya, jadi gitu ya. Oke, jadi teman-teman nggak usah mikir sana-sana, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu cemas. Lakukan kebiasaan rutinitas belajar, tapi jaga jarak, pakai masker, cuci tangan harus dilakukan jadi rutinitas. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup. Oke, dari Ustaz, ada lagi kan? Tambahan? Cukup ya? Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Pemberian wawasan atau pengetahuan buat adik santri di Pondok Pesantren Darul Fatah, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Kalau toh nanti kita dibutuhkan lagi untuk memberikan pengarahan, pendampingan, kita siap untuk kita lakukan di sini ya. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili dari tim Puskesmas Tanjung Sari. Kemudian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.